Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala habibina wa habibil alamin. Abil qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijni min dhulmatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina khazana ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kita memasuki bulan-bulan Maulid, bulan-bulan di mana peringatan wiladah manusia teragung, bahkan makhluk teragung, Sayyidul Wujud, penghulu alam semesta, Rasulullah yang dinamakan Muhammad di bumi dan dinamai Ahmad di langit. Dan kita sudah selayaknya bergembira ya menyambut kelahiran Rasulullah ini. Ada banyak alasan bagi kita. Yang pertama tentunya Rasulullah adalah perantara wujudnya kita. Yang kedua adalah Rasulullah adalah perantara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya petunjuk di segala macam perantara kebaikan-kebaikan untuk melalui Rasulullah SAW. Jadi bahagia karena itu adalah seperti kita bahagia karena banyak hal. Dengan perantara Rasulullah kita bisa diampuni dosa-dosa kita, dengan perantara Rasulullah rezeki kita bisa lancar dan seterusnya. Jadi ya diusahakan bagaimana supaya kita bisa bergembira ya. Kalau ada masih kurang ya tadi diusahakan gimana kita bisa bergembira. Jadi bergembira ini atas kelahiran Rasulullah ini bergembira yang berpahala ya. Bergembira yang menyebabkan jiwa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Iya. Kita lanjutkan ya. Kita sudah menyelesaikan makalah kedua ya. Bab kedua yaitu tentang tempat ya. Nah, sekarang bab ketiga dari makalah kedua yaitu tentang pakaian, tentang tempat ya. Sebelumnya tentang pakaian, tentang tempat, bagaimana tempat ini dimaknai, tempat secara spiritual dimaknai ya. Terus mengenai tempat ini ada dua pasal ya. Ada dua sub. Jadi kalau makalah katakanlah bab, kalau ini subbab dan sub-subbab, ada dua subbab. Subbab yang pertama adalah pasal pertama adalah fi ma'rifatil makan ya, tentang mengenal tempat. Apa itu tempat ya. Nah, atas permintaan Mbak ini coba ini diselesaikan satu bahasa pakai bahasa yang setempat ya. Jadi kita
bahasa Indonesia dulu aja ya nanti mungkin. Jadi secara fikih ya tempat itu harus bersih dari najis dan mubah ya, itu cuma dua itu syaratnya. Bersih dari najis artinya ya bersih dari najis bahkan cuma sedikit ya, dan mubah itu artinya boleh dipakai. Nah khusus tempat kalau mengenai masjid itu harus segera dibersihkan ya. Jadi kalau datang waktu sholat terus kita melihat ada najis di masjid, maka sholatnya harus ditunda dan lebih diutamakan membersihkan najis. Jadi begitu najis ya. Dan seperti banyak hal lain bahwa tempat ini adalah apa yang ada di lahir itu adalah tanda, jadi termasuk juga tempat. Dan seorang salik harus menemukan sesuatu di balik tanda-tanda itu ya. Jadi di balik upacara-upacara atau ritual-ritual lahir itu ada ada batin, ada sesuatu yang ada di balik itu. Nah, kalau kita berhenti pada fisik, ya efeknya cuma ada fisik dan mungkin ada efek rohaniah, tapi mungkin akan sangat terbatas. Makanya penting bagi kita untuk seperti ini ya, supaya sholat kita itu menjadi sholat yang dinikmati, sholat yang mi'raj ya, membawa kebaikan dari bukan hanya kegiatan rutin ya. Kalau kegiatan rutin nanti ya lama-lama bosan. Jadi harus ada kerasa sesuatu ya, ada peningkatan dari satu sholat ke sholat berikutnya. Jadi ini seperti orang ngegim. Di ngegim tidak cukup badan yang menjadi sehat, tapi menjadi makin kuat dari waktu ke waktu dan tidak boleh berhenti ya. Dan ini tidak ada batasnya kalau memperbaiki spiritual ya, atau itu enggak ada batasnya. Jadi kalau ngkim kan ada batasnya, tapi kalau ini enggak ada batasnya dan efeknya adalah selamanya ya. Kan kebahagiaan yang diperoleh itu adalah dunia dan akhirat. Jadi ini adalah sesuatu yang layak kita untuk perjuangkan. Dan tempat yang kita kenal di dunia ini, misalnya Ka'bah, itu adalah tempat fisik, merupakan representasi Baitullah yang paling rendah. Nah, di atasnya pada level alam berikutnya itu Baitul Ma'mur, begitu selanjutnya ya. Jadi orang tertentu seorang bisa memilih hidup di lapisan mana ya, sesuai dengan kapasitas dan amal dan posisi rohaniahnya ya. Jadi sesuai dengan perkembangan potensinya. Jadi kalau kita itu konsennya pada hal-hal yang fisik ya, kita akan hidup di sekitar alam fisik. Nah, setiap level ini adab-adabnya ya, makin tinggi levelnya dan tentunya adabnya makin ketat ya, syaratnya makin ketat ya. Adab di lapisan fisik ya fikih gitu, dan Ka'bahnya ya Ka'bah fisik ya. Nah, jadi setiap level ada adabnya agar ibadah kita bisa diterima pada level tersebut ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi orang yang tidak memenuhi syarat memenuhi syarat tempat di alam batin juga tidak akan mencapai syarat ahli ma'rifat. Jadi kalau tidak memperhatikan ya tentunya mungkin agak sulit ya orang itu terus bisa memenuhi syarat ini ya. Kalau tidak tahu ya mungkin ada orang-orang khusus yang mungkin tanpa belajar dia secara tidak sadar atau secara alami sudah menjadikan dirinya itu memenuhi syarat-syarat batin ya,
orangnya mungkin bersih hatinya dan seterusnya, bisa saja seperti itu. Ya, tapi pada umumnya orang itu harus belajar melalui pengetahuan-pengetahuan rasional, pengetahuan yang diperoleh dengan belajar, terus kemudian melakukan musyahadah, melakukan latihan-latihan latihan-latihan spiritual yang syar'i untuk mencapai persyaratan agar diterima pada level berikutnya ya, sampai kalau enggak ini ya, kalau kita enggak enggak konten sama ini, tidak berusaha meningkatkan, membersihkan batin kita, ya salat kita akan sampai menjadi salat fisik ya, mungkin menjadi barangkali mungkin ya bisa jadi akan menjadi ritual yang membosankan, yang berulang-ulang dan seterusnya. Nah, supaya itu menjadi salat ahli ma'rifat, maka kita perlu memperhatikan adab-adab batiniah ya, termasuk mengenai tempat. Jadi ya hal ini yang menyebabkan mengapa salat kita itu tidak menjadi miraj ya, karena tidak memperhatikan adab-adab batin. Dan bumi itu adalah tingkatan wujud yang sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau dimaksud bumi itu ya sesuai dengan tingkatannya ya. Nah, kalau tingkatan yang paling rendah wujud fisik ya bumi kita ini. Tapi nanti di level berikutnya yang dimaksud bumi itu ya level di bawahnya ya. Dan ketika kita berada di bumi itu, kita harus mengingat tujuan dan peran kita. Ya, kalau di kehidupan lain, buminya itu adalah ya bumi berikutnya ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis, nanti mungkin kita itu dijadikan bumi itu adalah tahuron, itu ya. Kita karena ini hadis, coba kita lihat ini ya. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ju'ilat li ardon, ju'ilat li al-ardol masjidan wa tahuro. Nah, dijadikan untuk diriku ya, bumi itu adalah masjid dan sebagai masjid dan sesuatu yang suci. Jadi bumi ya bumi itu tadi bumi seluruhnya merupakan masjid. Jadi artinya tempat beribadah ya. Rasulullah SAW. Ya. Jadi masjid adalah tempat sujud ya. Sujud dan juga disucikan oleh Subhanahu wa taala, juga menjadi tempat sujudnya. Ya, makna sujud di sini adalah tempat di mana manusia bisa mencapai fana, menghilangkan egonya. Jadi ini bumi ini. Jadi kalau bukan di bumi maka kita tidak bisa mencapai fana. Jadi ini adalah signifikansi dari alam dunia ini. Kenapa kita ditaruh di alam dunia ini? Ya supaya kita bisa mengembangkan diri ya. Di sini adalah tempat untuk merubah diri kita. Dan seorang salik dalam martabat pertama ini ada adab-adabnya ya, ada adab batinnya. Yang pertama, kita harus menyampaikan pada hati kita ya, bahwa ya tadi kita harus menyampaikan pada hati kita bahwa jika ingin sholat, kalau kita menggunakan tempat sholat, kita harus menaik makna dari tempat bumi itu. Dan harus dipahamkan kepada hati kita bahwa kita harus ingat
tujuan kita di dunia, mengingat peran kita, mengingat tugas kita di muka bumi ini. Ya, karena ya supaya kita tidak lalai, supaya hati kita terjaga. Jadi yang penting itu memang menjaga dari efek kita ya, jangan sampai misalkan ya seperti mungkin dialami beberapa orang, diganggu terus kita itu diganggu oleh orang, terus hati kita itu jadi jadi ikut terganggu ya. Hubungan kita menganggap bahwa gangguan itu dari Allah Subhanahu wa taala, terus terus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jadi tidak baik gitu ya. Terus dan seterusnya. Jadi hati kita harus dijaga supaya hubungan kita dengan Allah itu tetap baik ya. Tetap baik setidaknya kita ada semangat untuk itu ya. Jadi kalau ada gangguan ya dilawan gangguannya ya, jangan dibiarkan merusak hati kita. Kalau nggak bisa ya dihindari, kalau nggak bisa dilawan sementara dihindari. Ya pasti ada jalan, insya Allah ada jalan. Kalau kita serius, kita itu ada jalan. Ya, lalai ini merupakan hubungan yang paling berat. Jadi kita pahamkan pada hati kita bahwa adab-adab itu penting, adab-adab hati itu penting. Keterlibatan hati kita dalam setiap ibadah itu penting. Jadi kalau tidak ya tadi ibadah kita akan menjadi ibadah yang biasa-biasa aja dan mungkin menjadi ibadah yang tidak bisa dinikmati. Dan kita harus ingat bahwa ya tadi itu yang pertama, ingat tujuan tadi kan ya, hati kita dipahamkan. Nah ini kita harus mengingatkan diri kita setiap saat bahwa kita ini bukan asal kita itu bukan dari bumi ya. Kita ini adalah makhluk ilahi, makhluk yang turun dari a'la iliyin, dari tempat yang tinggi ya. Nah kita harus turun dari tempat yang tertinggi ini sampai ke asfala safilin, bumi ini, dan kita harus kembali ke tempat kita tapi dalam keadaan yang lebih sempurna ya. Nah ini harus kita pahamkan, yang kita perlu ingatkan pada diri kita setiap saat ya. Atau kalau enggak ya kita akan terpenjara dalam dunia ini dan dalam alam materi, dan kita menjadi ya neraka gitu, akan menjadi gelisah terus, enggak ada, karena tempat kita itu bukan di alam materi ya. Dan untuk kembali ke keadaan yang lebih sempurna itu, ini adalah ikhtiari ya, sifatnya ikhtiari. Jadi kita punya pilihan untuk memilih kembali naik ke tempat yang tinggi itu dalam keadaan terbaik, atau sebaliknya hidup selamanya dalam neraka dunia ini. Jadi kita bisa meningkatkan meningkatkan diri kita sebagai macam fana. Jadi ini adalah merupakan tujuan dari penciptaan. Jadi berkah dari bumi ini kita bisa memanfaatkan melakukan perjalanan dan menggunakan ya manfaat atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dunia ini untuk mencapai fana ya. Jadi Allah sudah menyiapkan semua potensi. Ada udara merupakan perantara supaya kita bisa mendengar, misalkan untuk fasilitas penopang hidup, fasilitas apalah teknologi informasi apa segala macam, sehingga kita bisa meningkatkan spiritualitas kita ya gitu ya. Ada petunjuk, ada kertas, ada apa yang kita itu pokoknya semua fasilitas itu ada, fasilitas semua yang diperlukan, nggak ada yang memberi petunjuk juga ada, petunjuknya juga lengkap. Bahkan kita secara khusus sudah sudah mengikuti mazhab Ahlul Bait
Ini adalah rahmat Allah yang besar ya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kita menyesal karena tidak mengembangkan diri ya. Dan manusia yang tidak mencapai fana adalah seperti pohon yang tidak berbuah, ini kata Ustaz Abbas ya. Jadi ya akhirnya tidak berbuah ya. Jadi fana itu adalah tujuan ahlullah ya, manusia ilahi, sebagaimana sabda ini ya dalam satu hadis, rahimallahu, ini ya, hadis yang berikutnya ya. Mana? Ini ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terus rahimallahu mana ya? Ya ada ini yang mana enggak ada rahimallahu ya artinya mungkin itu tadi ya, enggak apalah hadisnya, takut salah ya, tapi kira-kira artinya adalah semoga Allah merahmati orang yang tahu dari mana dia, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pergi. Jadi ini harus kita kita ingat selalu. Kita ingat selalu kita ada di mana dan lagi ngapain ya. Di sekarang ini, ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun, ini adalah menjawab yang di mana ini ya. Kita lagi di mana dan mau kemana. Jadi kita kenal diri kita dari mana mau kemana, dari mana. Jadi kita harus memahamkan pada hati kita ya. Kalau itu pemahaman itu tinggal di rasional ya kita akan lupa. Tapi kalau kita patrikan, kita tuliskan dalam hati kita ya insya Allah tidak akan lupa. Ya, jadi harus diukir selalu, diingat selalu, diamalkan setiap perbuatan kita, setiap sholat kita harus mengingat hakikat ini, jangan lupa. Dan harus kita rasakan bahwa kita lagi apa itu setiap detik dalam kehidupan kita. Dan tadi itu ada hadis yang tadi itu yang sudah kita bacakan. Jadi menunjukkan seluruh alam ini bukan hanya tempat adalah sebagai masjid ya. Seluruh alam ini seharusnya menjadi masjid, bukan hanya masjid fikih, tapi juga semua tempat yang kita tempati itu seharusnya menjadi masjid. Jadi di rumah menjadi masjid, sekolah menjadi masjid, tempat kerja menjadi masjid, dan jadi di situ kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah sehingga seluruh alam ini menjadi tempat masjid menyembah Allah. Jadi kalau masjid itu masjid biasa ya mungkin kita akan sedikit waktu untuk itu ya. Jadi ya, jadi kita harus tahu bahwa kita datang ke alam ini untuk melakukan potensi kita untuk menjadi manusia yang merupakan khalifah Allah, wakil Allah ya. Jadi sehingga jadi kita datang ke bumi ini melakukan ibadah, kira-kira begitu ya. Ini matanya fi ma'rifatil makan ya, tentang mengenal, mengetahui, memahami ya. Memahami tempat. Iklam anna lisadiki ilallah bihasbin nasyatil wujudiyatil amkaniyah ya. Dan ketahuilah bahwa bagi orang salik ilallah dilihat dari bihasbi itu ya, dari sisi level-level kehidupan. Oh, ini kemarin itu udah ada coretan-coretannya ya, kok pada hilang nih. Ya, ilam anna lisalik ilallah bi asbin nasyatil wujudiyati imkanatun.
Dan ketahuilah bagi seorang salik kepada Allah, untuk setiap level dari wujud yang mungkin ya. Walikulli minha adabun maksusatun, dan setiap tempat itu ada adabnya ya. Malam yatahaq asaliku biya lam yatawassal ila sholati ahli ma'rifah. Jadi kalau adabnya tidak sesuai dengan level tersebut, ya dia tidak bisa masuk ke adab itu tadi ya. Tidak bisa masuk ke situ. Al-maqamul awal ya, ini maqam yang pertama. An-nasatu tabi'iyah, kehidupan yang nas'ah ini nasat, ini jamak dari ini ya, nas'at. Nas'at tabi'iyah ya, kehidupan fisik ya. Wal martabatu dhahiriyah ya, sama ad-dunyawiyah, makanuha ardut tabi'iyah. Jadi ya, kalau kehidupan tempatnya adalah apa? Bumi tabi'iyah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'iltu li ardon al-ardo masjidan tahura hasaliku fi hadil martabati adabun. Jadi pada tempat di bumi itu adab. Jadi kita masuk Ka'bah atau kita berada di sekitar Ka'bah ada adab-adabnya, harus wudu dan seterusnya ya, kalau mau tawaf. Fi ayyafamu qalbahu, jadi harus difahamkan hatinya. Ain nazulahu min asy'atil ghaibiyah, dan harus dibaca pada hatinya bahwa dia itu dari tempat ghaibiyah ya, tempat tinggi, dan wahabutun nafsu ya, wahabutun nafsu min makhalil ala, dipahamkan kepada hatinya bahwa dia turun dari tempat yang tinggi ya, ilal ardi tabiyah, ke bumi al-sufla yang rendah ya, ke bumi yang rendah. Warda min asanil taqwim ila asfara safilin ya, diturunkan dari aksani taqwim ke asfara safilin ya. Li ajli sulukil ikhtiyari, untuk melakukan suluk ikhtiyari ilallah. Li ajli sulukihi ikhtiyari ilallahi wa urujihi ilal ma'rijil qurbi ya, tadi udah terangkan ya maknanya, yaitu dia untuk melaksanakan suluk ikhtiyari kepada Allah dan melakukan mi'raj ya, qurbi, wa wusuli ila fana'illahi wa janabil qurbi alladhi huwa ghayatul ghayatul khalqati ya, wa nihayatul maqsudi li ahlillah, dan wusul, dia sampai kepada fana itu adalah, dan kedekatan pada sisi Allah itu adalah tujuan akhir dari penciptaan ya. Dan nihayatul maksud itu artinya, nihayah itu ujungnya, maksud itu tujuan. Jadi tujuan yang paling tinggi bagi ahlullah, li ahlillah. Al-arifu yaqulu minallah wa fillah wa ilallah. Maka seorang arif hendaknya berkata bahwa dia dari Allah, fillah, dan ilallah. Wasaliku ayyafhima nafsahu wa yaduqa bidaqaiqin ya, bidaqatil ruhihi an dari tabi'iyah fi masjid ibadah al-haqu anahu qadama fa innahu qadama ini.
kudima ya, kudima ila hadhi nasyati li ajli hadal maksud kama yaqulu al-haqu ala jalla wa ala. Jadi tujuannya adalah seperti itu, sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Ini beribadah ya, bukan menyembah. Beribadah itu artinya menghamba, melakukan. Yang menghamba itu artinya kan setiap saat, jadi tidak cuma ketika sholat saja misalkan. Jadi ini harus dipahamkan kepada dirinya dan dituliskan di rohnya ya, bahwa Darut Tarbiyah ini alam fisik ini adalah masjid, tempat kita beribadah ya. Faida wajada atau faida wujida mungkin ya, Darut Tarbiyah masjidan libadati waru'an nafsu mu'takifan fihi labuddha ayyakuma bi adabihi. Kalau dia mengenal seperti itu, maka dia akan akan berdiri dengan adab-adabnya ya, akan menghadapi dengan adab-adabnya. Wa yasumu an tadzkiri ghairil haq, dan dia akan berpuasa ya dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat ingat Allah Subhanahu wa taala karena lagi menghamba, lagi beribadah ya. Wa alla yakhruju anil masjidil ubudiyah illa biqadaril hajah, dan dia tidak keluar dari masjid kecuali sekedar hajat keperluan ya. Fa idza inqadat hajatuhu ya'udu wala yastanisu li ghairil haq, dan ketika dia selesai hajatnya, maka dia harus segera kembali dan tidak ya asnanisu itu menikmati lah ya, menikmati selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bercengkerama, tidak mengakrabkan dirinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'allaqu qalbahu bi ghairi, dan tidak mengikatkan hatinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza kulluhu khilafun adabul aqifu alal babillah. Jadi hal ini semua jadi lupa dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semuanya itu adalah bertentangan dengan adab iktikaf ya, di pintu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi adab batinnya itu adalah mengingat Allah selalu ya. Walil arifu billah fi hadzal maqam halatun la yasihu kitabuha wa khaitsu an yaktuba kharijun anil iftaril insaniyah fitratil insaniyah ya. Wa hadzal maqam halatun la yasihu kitabuha, dan dia jadi bagi arif billah mungkin ya maksudnya seperti itu ya, tidak mengingat Allah itu adalah termasuk keluar dari fitrah, jadi tidak sesuai dengan tujuan penciptaan ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Melanjutkan bab ya marhalah ke-7 pasal ke-10 ya, mengenai filias
bab suri dan madi ya. Jadi sebab intinya di sini adalah bantahan bahwa Mahdi itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi sebab itu sebagaimana dipahami oleh kaum positivis bahwa orang positivis bahwa sebab itu cuma materi saja ya. Ya, terus jadi sebab akibat akan muncul kalau sebab itu sudah dipenuhi ya. Sebab dipenuhi secara sempurna. Oke. Wa aidan qad taqaddama anna syai'a ma lam yajib lam yujad wal wajibu alladhi huwa daruriyatun wal luzumu wal lazimu la majala listinadi ilal madati allati haisiyatiha al qabulu wal imkan. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa sesuatu itu yang sebelum dia terpenuhi syarat-syaratnya maka dia tidak akan ada. Dan keniscayaan ini adalah suatu yang niscaya ya, suatu yang daruri. Dan kelaziman dari ini adalah merupakan kelaziman ya. Ini adalah merupakan kelaziman dari bahwa materi itu adalah haisiyatu fiturnya ya. Fitur dari materi itu adalah qabul dan imkan. Materi itu cuma bisa menerima, dia pasif saja ya. Maka jadi ini adalah merupakan konsekuensi dari bahwa materi itu adalah hanya menerima dan ya imkan, dia suatu yang mungkin atau kontingen. Dulu kita sudah bahas bahwa imkan itu dia tidak materi imkan, maksudnya misalkan plastik itu imkan ya. Imkan itu ya memang dia eksis sebagai plastik, tapi untuk dia menjadi HP itu adalah imkan, dia belum menjadi HP ya. Maksudnya imkan itu bukannya tidak ada, tapi dia untuk menjadi yang lain itu imkan. Jadi seperti plastik ya, dia imkan, dia tidak bisa menjadi suatu yang lain kecuali ada fa'il, ada forma, dan ada ghoyah ya. Ada fa'il itu pelaku, sebab pelaku, sebab tujuan, dan sebab formal ya kan, gitu maksudnya. Baik materi dalam pengertian filsafat maupun materi dalam pengertian sehari-hari. Bedanya kalau dengan pengertian filsafat itu ada materi atau madah ula ya. Madah pertama yaitu materi yang belum ada formanya. Nah itu cuma bisa dibayangkan dalam benak nih. Enggak akan ada dalam bentuk realnya ya. Materi kalau sudah real ya pasti sudah ada formanya. Dan sudah ada failnya, sudah ada tujuannya gitu ya. Begitu. Fawara'ul madati amrun yujibu ya asyai'u wa yujiduhu ya.
di belakang materi, di samping materi itu adalah ada sesuatu yang mewajibkan keberadaannya ya dan mewujudkannya. Ada fa'il ya. Terus oleh karena pasti ini sebenarnya pasti ada sesuatu di luar materi yang mewujudkan sesuatu tadi itu ya. Walau intafaqat rabitatut talazum allati innama yatahaqqaq bainal illati wal ma'lul bainal ma'luli iliyatun salasatun wartafa'at min baini al-asya wartafa'at bain al-asya wal butlanul hukmu bistitba'i ayyi syai'in li ayyi syai'in. Ya. Nah ini ada pengantar sedikit untuk memahami ini ya. Jika hubungan talazum antara illah dan maklul atau antara dua illah dan satu maklul maka kalau tidak ada talazum ini maka akan batil ya, bertentangan dengan tidak sah ya. Jadi hukum kausalitas tidak akan terjadi dan segala sesuatu akan bisa menyebabkan segala sesuatu ya. Jadi hubungan sebab akibat akan kacau. Gitu. Jadi talazum itu ini ya, secara talazum itu dalam mantik itu ada 3 ya. Talazum itu hanya 3 kasus ya, yaitu talazum antara ilah dan talazum itu adalah koimplikasi. Artinya kalau ini ada, itu ada. Kalau A ada, B ada. Kalau A, B disebabkan oleh A, maka kalau A ada, B ada. Dan sebagainya, kalau B ada, maka A ada. Itu talazum. Nah, talazum itu hanya terbatas pada 3 kasus. Yang pertama tadi ilal ma'lul, ya kan? Kalau ilah ada, kalau sebab ada, maka akibat ada. Kalau akibat ada, berarti ilahnya juga ada. Itu talazum. Itu talazum 2 ilal dan maklul ya. Ada talazum nomor 2, itu adalah 2 maklul dengan 1 ilah ya. Ya ini juga dan seterusnya ya. Juga. Jadi A misalkan punya 2 maklul, yaitu B dan C ya. Punya 2 ilah ya, 2 maklul, 2 ilah 2 ilah 1 maklul, 2 ilah 2 sebab, 1 maklul, 1 akibat ya. Dua sebab, ilah itu sebab ya, ingat ilah itu sebab. Dengan 1 akibat. Jika A punya 2 sebab, 2 ilah, misalkan B dan C, maka A dan B itu talazum. A merupakan apa? Dharirah bil khair ya. Khair. Maka B dan C juga talazum. Jadi artinya kalau A ada, B ada, maka C juga ada. Itu talazum nomor 2. Ya. Jadi kita tidak, tapi A harus ada ya. Jadi kalau A ada, B ada,
maka C itu sebab yang kedua tadi itu juga harus ada. Itu ya, ini maksudnya yang talazum yang ini ya, talazum yang maklulai ilatin salasah ini ya. Ilatin salasah bukan maksudnya apa sebabnya 3 ya, tapi sebabnya 2. Apa yang satu adalah akibatnya. Ini namanya talazum apa? Bainal maklulai ilatun salasah. Terus talazum yang ketiga itu adalah talazum konseptual yang merupakan pasangan ya, atas bawah. Kalau ada atas maka ada bawah. Nggak bisa cuma dipahami atas saja tanpa ada sesuatu yang di bawahnya. Atas bawah terus apa lagi ya? Orang tua dengan anak atau apa itu, di semangan pasangan. Ini ada 3 macam talazum. Nah, yang di apa namanya? Jadi dalam hubungan sebab akibat, 2 talazum ini adalah suatu yang daruri ya, suatu yang aksiomatis, tidak perlu diinikan. Nah, kalau hubungan talazum ini dihilangkan ya, maka hukum kausalitas itu tidak sah ya. Jadi hubungan sebab akibat itu jadi tidak pasti, dan apa namanya, konsekuensinya ayu syai'in li ayyi syai'in ya, bistitba'i ayu syai'in, dan ya maka terangkatlah irtafaat itu batal lah gitu ya. Jadi ini 2 batal ya. Irtafaat batalah ikatan antara hukum. Jadi ini batil. Kalau ini terangkat batil artinya ya ini benar ya. Jadi maka batillah gimana ya? Maka kelirulah kalau kita mengatakan bahwa sesuatu segala hal bisa menyebabkan hal itu adalah sesuatu yang batil, gitu mungkin ya. Maka salahlah kalau kita mengatakan kalau ini terangkat. Jadi ini beberapa negasi ya. Maka salahlah kalau kita mengatakan sembarang sesuatu mengakibatkan sembarang sesuatu. Terus walam yajuz istinadi ilal hukmi sabit, dan ini bertentangan dengan hukum yang sudah sabit ya, bahwa khilafu daruriyah akiliyah, dan ini adalah bertentangan dengan suatu yang sudah daruri, suatu yang sudah aksiomatis dalam akal kita ya. Wal madatu maknan akhar, makna akhar, walil madatu ma'anu akhari, akharu ya, ukhra akharu. Dan untuk bagi makna itu ada makna yang lain, ghairu ma taqaddama kharijun min araduna ya, dan yang tidak bahas di sini. Ya. Ini bab 10 ya. Sekarang pasal ke-11 ya. Tadi pasal ke-10 ya. Yaitu Al-Faslul Hadi Asar ya, pasal ke-11
fil illati jismaniyah ya, tentang illah jismaniyah ya, sebab jisim, sebab materi yang kita kenal sehari-hari ya, jismi, bukan materi filsafat ya. Ya ini perlu diperhatikan bagi kita yang sehari-hari yang menganggap bahwa sains itu sudah segala-galanya ya. Jadi Allah sebab tertinggi ya, menciptakan akal-akal dan seterusnya sampai akal pertama, akal kedua dan seterusnya. Jadi penciptaan itu dalam filsafat tidak bisa Allah ya, tidak mungkin ya, dan tidak mungkin Allah itu menciptakan materi itu secara langsung, jadi melalui level-level. Jadi rahmat itu tidak bisa turun dari awal, itu turun langsung, itu nggak bisa ya, dulu sudah kita jelaskan. Ya perlu perantara ya. Jadi rahmat Allah menerima seluruh ruang, turun sampai yang paling rendah itu adalah fisik. Nah, fisik itu dari ketiadaan, kemudian materi pertama, terus kemudian dikasih forma. Tentu ada failnya ya, dan ada tujuannya. Nah, jika suatu jisim melakukan sesuatu, dia punya keterbatasan ya, fisik ini. Fisik punya keterbatasan dalam waktu dan ruang. Ya, dalam waktu dia tidak bisa di sana selamanya, ya kan? Dia tidak bisa di tempat dia menjadi sebab itu selamanya. Ya. Plastik tidak bisa dia selamanya ada di situ. Dia kalau sudah menjadi ember misalkan, masih plastik ya, masih plastik, tapi sudah bukan plastik yang dulu kan. Jadi plastiknya yang dulu sudah hilang, jadi sudah cari-cari udah nggak ada. Plastik yang masih berupa biji plastik misalkan ketika sebelum masuk mesin ya sudah nggak ada. Biji mangga misalkan ya nggak ada biji mangganya, sudah menjadi pohon mangga. Dia tidak bisa diandalkan selamanya dan tidak bisa selalu berada pada tempat yang diperlukan. Itu sifat fisik. Jadi misalkan kalau kita melakukan sesuatu dengan kesadaran kita, maka tidak bisa selamanya ya. Ya kita paling ya selamat tangan kita itu bisa digunakan ya. Dan juga tidak sebarang tempat, jadi mungkin ya sekitar dalam jangkauan tangan kita ya. Kalau misalkan jiwa kita ingin mengetahui ya, maka kita bisa menggunakan mata, dan mata punya keterbatasan ya. Mata tidak bisa melihat apa yang tidak ada pada saat ini, ya kan? Dan tidak bisa melihat selain yang ada pada posisi tertentu, misalkan di depannya dan seterusnya. Selain itu juga diperlukan perantara-perantara. Tangan perlu nasi misalkan, mata perlu cahaya dan seterusnya. Jadi materi penyebab jasmani ini jismani ya. Jismani itu kalau dalam bahasa bacanya kayaknya jismani ya. Kalau bahasa Indonesia ya bolehlah kita pakai jasmani ya. Tapi lebih tepat jismani saya kira. Sebab jismani mempunyai efek yang terbatas dari sudut pandang jumlah, durasi, dan intensitas eksistensial dari efek yang ditimbulkannya. Ya. Panas, misalkan kalau kita punya pemanas ya, panas yang ditimbulkan itu cuma ya bisa memanaskan air 1 ember atau 1 apa, tidak bisa memanaskan air seluruh lautan. Ya kalaupun bisa cuma dikit. Jadi dari intensitas eksistensialnya itu terbatas. Nah, kenapa ini demikian? Ya, karena ya pada para ahli filsafat ya berpendapat bahwa jasmani ini jisim itu dalam melakukan kegiatannya itu
berwujud apa gerakan substansial ya, harokat al-jauhariyah. Nanti mungkin diterangkan pada pasal yang lain dalam gerak ya, apa itu harokat al-jauhariyah. Tapi secara sepintas harokat jauhariyah itu jadi gini, kalau apel misalkan ya berubah ketika mentah hijau katakan begitu, atau mangga ketika mentah hijau terus kemudian ketika ketika matang dia jadi merah. Nah itu kan ada perubahan warna, itu gerak dari warna. Nah ketika warna itu berubah, itu apakah yang bergerak itu cuma warnanya, berubah warnanya, atau substansinya itu berubah, kemanggaannya itu berubah. Nah kalau dulu itu para filsuf berpendapat bahwa cuma warnanya aja yang bergerak, tapi mangganya ya itu saja. Nah Mula Sadra berpendapat bahwa kemanggaannya juga berubah, jadi mangganya itu beda, nggak sama mangga merah dengan mangga hijau. Nah karena substansinya itu perlu berubah dari secara gradual, maka gerak sebab jismani itu perlu waktu, perlu yang keterbatasan yang sudah disebutkan tadi itu. Dia perlu melakukan sesuatu itu step demi step. Ya, kita baca matanya ya. Wa al-ilalul jismaniyah mutanahiyatun aron min haitsul iddati wal muddati wasyiddati ya. Penyebab sebab ini ilalun jamak dari ilah ya. Penyebab ilah jismaniyah terbatas ya, mutanahiyatun itu terbatas bekasnya ya, efeknya, asarnya dari segi iddatu jumlahnya, wal muddatu durasinya ya, kalau kita panaskan ya panasnya ya selama waktu tertentu saja ya. Dan syiddahnya dan juga intensitasnya ya. Qalu ya, mereka berpendapat ya, li anna anwa'il jisminai li annal anwa'al jismaniyata mutakharitun bil harakatil jauhariyah ya. Karena ilah jismaniyah itu bergerak dengan mutakharitun, bergerak ya dengan harokah jauhariyah. Fal tabi'u wal qawiyyu allati huwa laha munhalikatun munqasimatun ilal hududi wal abadi. Jadi maka bagi sebab-sebabnya itu, maka dia potensinya itu kekuatannya ya dibatasi oleh dua batas dan ya diabadi oleh batasan ya, terbatas masing-masing. Walikulli wahidatin minha mahfufatun bil adamaini mahdudun zatan wa asaran. Jadi sebab jismiyah itu dibatasi oleh dua ketiadaan, masing-masing diapit oleh dua ketiadaan, yaitu dua ketiadaan itu yang lewat dan yang akan datang. Ya kita ini yang hidup dalam dunia jasmani ya,
harus menyadari itu, yang lewat itu tiada, yang akan datang juga tiada. Jadi kita harus mengambil yang ada ini, ketika sekarang ini kesempatan. Jadi setiap kesempatan itu tidak akan terulang ya, akan lewat. Ini nah kalau filsafat nggak memberi nasihat begitu ya, maka kesempatan harus diambil. Nggak, filsafat cuma memberitahu kita aja bahwa yang telah lewat itu nggak ada, yang akan datang juga nggak ada. Jadi yang sekarang ini harus kita ambil kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Ya, maupun keterbatasan maupun ya mahdudun ya bil adama ini mahdudun datan wasaron. Dan dalam zat dan eksternalnya. Zat itu nanti kita bahas ya. Jadi ada alamannya alam zat ya. Alam zat ini berkembang dalam ruang dan waktu. Ada dalam kalau dikembangkan ya dalam ruang dan waktu ya kita ini itu. Nah, apa yang disebut alam zat itu? Alam zat itu adalah ya jika zat kita itu apa? Misalkan kita hidup selama 70 tahun mungkin ya, maka zat kita itu ya kalau 70 tahun dan kehidupan kita itu disatukan dalam satu titik, itu adalah disebut alam zat. Apa yang diperoleh, yang dicapai oleh orang tersebut itu adalah zat bagi orang tersebut. Itu nah, zatnya juga terbatas gitu ya, nggak bisa jauh-jauh dari itu, nggak bisa lebih dari itu. Jadi ini zat kita itu begitu ya. Kemarin ada itu juga, kita itu siapa? Kita itu ya apa yang kita lakukan selama hidup itu, apa yang sering kita lakukan, itu zat kita. Jadi masing-masing kita ini membangun zat kita masing-masing. Jadi itu, nah ini yang disebut apa? Mahdudun datan wa asaron. Terus, nah ini penjelasan lain mengenai keterbatasan sebab jismani ya. Wa aidan ilalu jisminiyatu la taf'alu illa ma'a wad'i khasin wa bainaha wa bainal maddah. Juga ilah jisminiyah itu tidak bisa lataf alu ya, tidak ngefek, tidak bisa melakukan kecuali dengan wad khas ya. Wad itu dulu sudah ya, kecuali dengan posisi yang khusus antara dia dan madah dengan sekitarnya. Jadi penyebab jismani itu tidak bisa jalan kalau posisinya itu tidak khusus antara mereka dan yang terpengaruh ya. Jadi dulu dalam pembahasan mahya itu ada wad ini ya. Wad itu posisi, dan ada ada aina ya. Ada wad, ada ain. Mana? Oh, enggak ada. Wad itu posisi dalam kedudukannya, dan ain itu posisi dari segi tempatnya. Jadi ya jadi tanpa posisi khusus tidak bisa, tanpa posisi khusus dia tidak bisa ngefek. Dan terus wa qalu li'annaha lamma ihtajat fi wujudiha ilal madatil ihtajaba fi ijadiha wa ilaiha.
dan juga menyatakan bahwa ini butuh materi untuk keberadaannya. Jadi sebab materi itu untuk keberadaannya dia butuh materi yang lain, ya, untuk keberadaannya, ya. Ya, disebabkan oleh hal itu maka ya karena dia memang dia disebabkan dulunya dia disebabkan oleh materi juga, maka fal hajatu ilaiha fil ijadiyah bi an yangsilulaha bisababiha wa khasun ma'al ma'lul. Nah, karena dulu itu disebabkan oleh materi, maka kedekatannya, kejauhannya, jadi karena dia kebutuhannya disebabkan oleh materi, maka kedekatannya, kejauhannya, dan kekhususan posisinya merupakan suatu yang inherent dari suatu efek sebab jismani, ya. Jadi karena dia suatu yang disebabkan oleh materi, maka kebutuhan buatnya dan yang lainnya tadi itu merupakan suatu yang inherent. Jadi karena dia disebabkan oleh materi, maka kebutuhannya terhadap posisi, terhadap tempat dan keterbatasan yang merupakan keterbatasan materi juga suatu yang inherent pada dirinya. Walidzalika, dan karena ini, karena lil qurbi wal buti wal audai khasatan dakhlun min ta'siril ilalil jisminiyah. Jadi karena dia disebabkan oleh materi, maka kedekatan, kejauhan, dan wad tadi itu posisinya yang khusus merupakan suatu yang inherent pada dirinya kalau dia berfungsi sebagai sebab, ya. Ya, begitu ya. Jadi ini adalah alasan juga mengapa di surga dan neraka itu dirasakan lebih kuat, ya, karena kita ya diberi tubuh yang bisa merasakan semuanya, ya. Jadi ya dengan kedekatan yang sangat, yang tidak ada jarak, tidak seperti badan kita di dunia ini, ya. Yang kedua juga bahwa ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diberi jiwa dan diberi raga, ya. Kalau kita punya jiwa saja, maka kita tidak bisa merasakan kenikmatan yang material, merasakan makanan enak dan seterusnya. Kalau kita diberi jiwa saja, ya kita inginnya cuma ya hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, ya yang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Nah, karena kita punya raga, maka kita bisa, jadi kita bisa merasakan kenikmatan yang maksimum karena Allah memberi jiwa dan raga, ya. Ya, tapi ya tadi itu jangan sampai kita terperangkap hanya menikmati kenikmatan raga saja, ya. Jangan lalai. Ya begitu. Ini selesai mengenai marhalah ke-7 mengenai sebab akibatnya. Ada komen? Tadi yang rahmat Allah harus menggunakan perantara itu
Ya, jadi Allah itu ketika mencipta itu kan atau memberikan sesuatu kan tidak bisa, bukan ya, tidak mungkin langsung ya. Karena kita kita tidak bisa ya, khususnya di alam materi ya. Materi nggak bisa langsung berhubungan dengan alam materi. Jadi kalau Allah itu kan Maha Esa ya kan. Esa dalam pengertian tunggal. Tunggal itu kalau jiwa kita misalkan kan satu ya, satu tidak bisa dibagi. Tapi jiwa kita itu masih bisa dibagi menjadi mahiyah dan wujud. Ya kan? Mahiyah ya kita bisa tahu bahwa jiwa kita itu bukan jiwa siapa, bukan jiwa saya, cuma jiwa kita. Nah, jiwa kita itu masih bisa dibagi walaupun imateri ya. Masih punya bagian setidaknya menjadi mahiyah dan wujud. Nah, Allah itu bahkan tidak bisa dibagi menjadi mahiyah dan wujud. Jadi untuk wajibul wujud, mahiyahnya itu ya wujudnya itu. Gitu. Wujudnya wujud mutlak. Jadi benar-benar esa. Nah, sesuai dengan hukum kausalitas, bahwa sesuatu yang satunya itu seperti itu, bahkan satunya itu agak sulit dibayangkan, itu tidak mungkin menciptakan, tidak mungkin mengakibatkan, atau yang berdatang dari sesuatu yang satu itu tidak mungkin langsung banyak seperti dalam materi ini. Materi itu HP aja bahkan cuma satu, HP-nya satu, tapi kan banyak. Ada plastik, ada PCB, ada LCD, ada macam-macam. Banyak. Nah, masing-masing bagian nanti punya bagian-bagian sendiri. Ini alam materi. Jadi tidak mungkin sesuai dengan hukum sebab akibat itu Allah yang esa gitu, bahkan tidak bisa dibagi menjadi mahiyah dan wujud, itu yang keluar dari Allah itu langsung berupa materi, nggak bisa ya. Kalau gitu nanti ya sembarang mengakibatkan sembarang, kacau hukum sebab akibat. Jadi yang keluar dari Allah itu pasti juga satu. Nah, cuma satu yang keluar dari Allah ini sudah tidak satu seperti Allah ya. Karena yang satu yang berikutnya ini yang keluar dari Allah itu sudah bisa dibagi menjadi mahiyah dan wujud. Sudah terbatas kan, dia sudah bukan Allah, dia sudah. Nah, selanjutnya dari satu yang kedua itu baru bisa keluar yang ya yang masih satu atau bagaimana gitu. Yang levelnya itu juga masih tinggi juga gitu. Dan begitu seterusnya, ada lapis-lapis sampai lapis alam barzah yang nanti menciptakan alam materi. Nah, itu penciptaan juga rahmat ya. Penciptaan juga bisa dipandang sebagai rahmat Allah kan. Jadi nggak mungkin rahmat Allah itu tiba-tiba turun langsung ke alam materi. Allah tidak juga mungkin misalkan langsung menurunkan Quran itu langsung kita bisa dengar, kita itu yang enggak, pasti lewat perantara. Allah bicara lewat perantara, menurunkan lewat perantara, semuanya lewat perantara. Perantara untuk semua itu al-aqlul awal itu apa namanya? Ya Rasulullah dan Ahlul Bait. Kalau dalam teks, kalau dalam filsafat disebutnya aqlul awal. Jadi adanya Rasulullah itu ya rahmat itu ya, mungkin semuanya itu ya lewat Rasulullah yang gitu, semua petunjuk, semuanya rahmat, semuanya semua yang kita butuhkan itu eksistensi kita bahkan itu lewat Rasulullah. Jadi sudah selayaknya kita ya, kalau kita tidak mensyukuri kehadiran Rasulullah, artinya ya, bisa disamakan bahwa kita tidak mensyukuri kehadiran kita ya, kewujudan kita. Nah, kalau itu ya nggak mungkin orang itu bisa bahagia, bisa
bisa senang. Gimana caranya? Ya tapi juga harus ya jalur-jalur itu self filsafat, tapi kan mikirnya itu apa namanya, penjelasannya itu global ya, nggak detail. Nah detail juga agama ya, nggak bisa apa namanya akal itu detail. Jadi rahmat Allah itu memenuhi semua level tadi, itu level wujud. Nggak ada yang kosong dari rahmat Allah. Jadi seluruh alam ini, baik lapisan-lapisannya maupun seluruh alam materi ini, semuanya dipenuhi oleh rahmat Allah. Tinggal kita memperbesar atau menyiapkan diri kita untuk menerima itu ya. Ya sering-sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya jangan sampai ya tadi itu, jangan sampai jiwa kita itu rusak ya, karena ya jiwa itu yang penting ya. Jadi katakanlah kayak orang Palestina misalkan ya diberi cobaan yang begitu berat. Ada orang yang mungkin jiwanya itu rusak ya. Mungkin ya, mudah-mudahan enggak. Tapi di antara orang-orang yang menerima cobaan itu ada yang jiwanya itu sampai rusak katakanlah ya. Jadi ya katakanlah ya maaf katakanlah sampai bunuh diri itu kan, atau mungkin apa ya, atau mungkin jadi hubungannya itu tidak baik dengan Allah, katakanlah sampai sakhat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, marah, nggak sampai bunuh diri atau apa. Nah yang itu kan merusak diri sendiri ya, merusak jiwa. Nah jangan sampai gitu. Nah terus supaya gimana supaya tidak sampai gitu ya, perbaiki dengan kalau Allah memberi cobaan begitu ya semua dari Allah ya, semua cobaan itu dari Allah. Nah kalau kita tidak meresponnya, tidak tepat, ya kita akan masalah ya dalam hidup kita ya, agak susah. Jadi kita nanti akan kembali kepada Allah tidak dalam keadaan ridho, tidak dalam keadaan bahagia. Gimana supaya ya sedikit-sedikit itu diperbaiki setiap saat hubungan kita dengan Allah tuh, supaya ya, kalau ada cobaan yang besar ya kita nggak tahu cobaan yang akan datang itu seperti apa ya. Allah merahasiakan semuanya itu kan ya, kita ya dengan mudah bisa kembali lah ya, lebih mudah untuk kembali insyaallah, minta pertolongan setiap saat. Nah itu makanya itu dibangun hubungan kita dengan Allah itu dibangun seperti kita membangun hubungan bisnis itu kan. Orang kan membangun hubungan bisnis itu kan ya gimana lah, setiap ulang tahun ngasih, setiap apa namanya mau butuh memilih kata-kata dengan baik, menyiapkan apa namanya macam-macam ya kan kita mengkondisikan hati kita supaya ketika ketemu rekan bisnis itu hati kita enak, suasana enak, kita pilih tempat yang enak, waktu yang tepat ya. Begitu juga membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah Allah tidak butuh kita nih yang butuh menyiapkan hati kita. Nggak ada jalan ya, pasti ada jalan. Allah berjanji ada jalannya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan berikan jalannya. Allah ini kasih sayang sama kita, jadi Allah ini nggak mau sebetulnya hambanya itu tersesat ya, nggak mau hambanya itu celaka apa, semua disediakan ya. Kalau ya seperti apa namanya, seperti apalah misalkan orang yang pemurah kalau kita datang kepadanya itu
Enggak mungkin orang itu menolak kalau dia punya ya. Nah Allah kan maha kaya. Ya memang kalau Rasulullah misalkan kalau didatangi ya pasti dia akan ngasih. Minta apapun dikasih, minta syafaat, minta pertolongan, apalagi minta hal-hal yang spiritual. Maka dengan tawasul dan dengan itu ya kepemurahan Allah dan Ahlul Bait Rasulullah itu lebih dari pemurahnya orang yang paling pemurah ya, katakanlah siapalah. Ya kalau enggak ya coba dirasa-rasakan ya. Ya kira-kira begitu ya. Ya coba kalau ada masalah ya ditata hatinya ya, yang penting itu menata hati itu ya, jangan sampai rusak. Ya rusak itu gimana? Rusak ya tadi itu tanda-tanda rusak itu tidak bersyukur, sakhat, marah pada Allah SWT. Pokoknya ya nanti sifat-sifat jelek berikutnya akan datang itu kalau sudah begitu itu. Nah, nanti ya akhirnya ya kita sendiri yang rusak. Sifat-sifat berikutnya akan datang dan perbuatan jelek berikutnya akan menyusul dan selanjutnya begitu dari makin lama makin tenggelam kita dalam kerusakan. Tidak kita sadari ya, makanya maka setiap saat itu usahakan membangun hubungan baik itu dengan Allah SWT ya. Jangan sampai lupa jadi benar dengan tadi yang sudah disebutkan di sebelumnya tadi. Ya karena memang ya mau nggak mau ya memang kenapa ya kita itu fakir ya, memang begitu buku Allah SWT. Nah kalau kita sudah merasa fakir itu sudah lumayan ya. Jadi yang sebetulnya yang para syarat utama itu kalau dalam filsafat itu disebutkan fakir. Kalau dalam adab ushula itu disebut itu tawajuh, terus isi rububiyah dan didil ubudiyah. Jadi kita harus benar-benar perasaan fakir itu harus ditanam. Secara rasional kan kita sudah paham, nggak tahu kalau belum paham. Nah, tinggal itu kata Imam Khomeini diukir dalam hati. Nah, kalau kita merasa fakir kan kita akan selalu ingat kepada Allah Taala. Selalu butuh. Ya masalahnya ya kadang orang itu ya disebabkan oleh lalai atau bahkan kesombongan, nggak merasa fakir, merasa punya. Ya kalau merasa punya ya repot memang. Merasa punya sesuatu, merasa punya kehormatan, merasa punya uang bahkan ya memang agak susah ini, gampang diomongkan. Kalau merasa punya uang itu kan merasa punya barang misalkan kan, barang itu di dikerukepi, kalau dalam bahasa Jawa itu dilingkupi supaya tidak lepas atau ya kita repot sendiri kalau gitu. Kita repot sendiri karena barang itu secara hakikat itu milik Allah. Kita fakir kembali lagi ya begitu aja. Itu merasa repot ya kalau kita merasa punya sesuatu. Yang menyebabkan banyak ya keterikatan kita, cinta kita pada hal-hal selain Allah itu yang menyebabkan itu. Ya tapi ini gampang diomongkan ya. Ya berusahakan. Ya mungkin gitu. Jadi orang
orang kalau merasa fakir dengan ibadahnya harusnya ya sidahnya itu intensitasnya akan semakin kuat ya. Masa enggak sih merasa fakir tapi ibadahnya masih santai-santai, mestinya ya enggak. Itu kalau masih gitu ya peran fakirnya masih perlu diperkuat. Ya berusaha itu dari awal sampai akhir ini ya apa menunjukkan, membuktikan apa namanya keagungan wajibul wujud dan membuktikan kefakiran mungkinul wujud. Udah. Ya gitu. Ada lagi? Nah. Ya udah, kalau udah kita tutup ya, kita sampaikan sholawat kepada Rasulullah SAW dan kita sampaikan selamat kepada keluarga kenabian, khususnya kepada Sahibul Zaman Jawa Syarif atas kelahiran Rasulullah SAW. Sampaikan sholawat dan Al-Fatihah, dan juga kita juga sampaikan balanya kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, kepada keluarga kita semua, kepada putra-putri dan kami melihat pada umumnya ya. Ala hadiniya wa kuliyatis salihah. Al-Fatihah ma'as salawat ya. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.